Shalom. Kurang keras mana suaranya? Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Shalom. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan Yesus. Tuhan, bimbinglah kami, biarkan fokuskan pikiran kami hanya untuk menatap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Ku kagum hormat akan Kau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Mari sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin lebih dan lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba tepuk kiri kanannya pundaknya, bilang kamu diberkati. Ya, oke. Mari silakan berdiri. Semangat ya nyanyinya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu yang hidup Tuhan masuk dan memerintah hati kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati. Engkau yang teduhkan gelombang kehidupan kami. Kami dapat kuat menghadapi tantangan karena bersama dengan Tuhan dan Engkau berjalan di depan kami. Biarlah kiranya pujian, penyembahan, sorak-sorai kami Tuhan di pagi hari ini berkenan di hadapan hadirat dan menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami percaya dan yakin dengan iman. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau berkenan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Karena hanya Tuhanlah, tentang Tuhanlah kami ada di tempat ini Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu dan memberikan penghormatan bagi kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam tiap-tiap pribadi kami. Dalam urapan dan kuasa Roh Kudus dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kami. Tumbuhkan iman harap pengharapan kami Tuhan, agar kami semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat Tuhan, bersama dengan Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Nya bergantung sepenuhnya kepada kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Yang sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan dengan saya, amin. Salam semuanya. Nama Tuhan, silakan duduk. Ya, untuk kesekian kalinya ucapkan terima kasih ya kepada, terutama kepada Pastor Alfa juga yang menggembalakan jemaat di tempat ini, yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, ya, para pengerja semuanya, sidang jemaat semuanya. Engkau adalah orang-orang hebat, amin. Kita semua orang-orang hebat, ya. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan, ya, bukan karena kekuatan kita sendiri. Puji nama Tuhan. Ya, saudara kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu saya menyampaikan, saya cukup lelah juga, saudara. Malum, karena yang beracara pengantin kemarin itu adalah anak saya, ya. Jadi saya cukup lelah secara fisik, betul. Mana waktu menghadapi subuh hari puncaknya itu kami harus bangun pada pukul 2 pagi. Karena salon kan di sana. Dibawa di Hotel Bahalap sana, Pak. Itu pertama kali saya memasuki Hotel Bahalap tuh. Seumur hidup belum pernah, baru sekarang gara-gara anak saya menikah ini. Ya, di Hotel Bahalap. Dibangun pagi-pagi, harusnya kan istri saya yang di salon gitu ya, sama anak saya yang putri itu. Tetapi saya juga tidak bisa tidur gitu, karena sedang di salon nggak bisa juga nyenyak tidur, jadi saya harus bangun juga ya. Jadi satu hari itu nggak ada istirahat, tapi puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita bersama. Saya percaya, saya berterima kasih ya teman-teman seiman di tempat ini, rekan-rekan kerja semua, sidang jemaat semua mendoakan kami sekeluarga sehingga boleh berjalan dengan baik. Itu luar biasa, itu karena Tuhan. Saya percaya benar, saudara. Tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan bagi kita semua. Ya, semua bisa berjalan dengan baik. Saya senang sekali karena ada orang-orang yang mendukung secara rohani ya, mendukung, mendoakan, syafaat terus dinaikkan. Ya, saya berterima kasih dan saya berbahagia sekali dalam hidup ini. Ada orang-orang yang menguatkan kita. Ya, tidak mungkin kita lemah, kita gugur. Tergantung kita saja lagi yang bisa membuat kita jatuh, gugur ya dari hadapan Tuhan secara iman. Tergantung kita aja lagi. Kita siap mensupport kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Selama beberapa minggu ini saya nggak ikut Zoom meeting ya, saya nggak bisa ikut juga karena ada banyak hal yang saya juga harus pikirkan ya, yang terkait dengan acara ini. Seharusnya lega sekali sudah selesai acara puncak, tinggal hari ini saja lagi ya, acara pengajian menantu ya, pada pukul 11 sampai acara keluarga, pada pukul 12 itu adalah acara ucapan syukur atau ibadahnya pada pukul 12. Jadi untuk makan siang bersama-sama, saya mengundang juga kita semua nanti bisa hadir kalau bisa di Jalan Bagas Permai, nanti mungkin di share mungkin Koy nanti ya. Ini anak saya nih, yang kedua ya, yang nomor 2. Nanti di-share-kan Sherlocknya mungkin kepada jemaat juga yang bisa hadir bersama-sama di sana ya. Saya senang sekali, berbahagia sekali ya, bila bisa hadir ya untuk bersama-sama makan siang di sana ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua ya, saya nggak bisa mengikuti Zoom meeting, apalagi tadi pagi saya harus sedikit kesiangan. Tapi walaupun begitu saudara, kita yang sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan, nggak bisa kalau nggak duduk di hadapan Tuhan. Nggak bisa, walaupun mungkin 1 jam saja. Ya dengan tangan yang seperti ini sambil bermain gitar, ya puji Tuhan lah bisa-bisa gitu ya. Jadi
karena menikmati, nggak bisa hanya putus hubungan daripada Tuhan, nggak bisa. Dimanapun berada, di wisma, di hotel, sekalipun, tetap hubungan dengan Tuhan tetap harus terjalin. Saya merasa secara pribadi, ya. Bukan karena saya gembala jemaat, bukan karena saya adalah pendeta pembina bagi jemaat di tempat ini, bukan itu alasannya. Tapi karena memang harus rasanya intim dengan Tuhan itu perlu sekali. Disitulah kemenangan, kekuatan, penghiburan, ada jalan keluar, ada sesuatu yang baru dilakukan bila kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi saya nggak bisa rasanya, nggak bisa jauh daripada Tuhan. Saya bersyukur memiliki jiwa yang seperti itu, dan saya percaya juga sidang jemaat dan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini pun memiliki perasaan, pikiran yang sama seperti itu. Saya percaya engkau tidak akan jauh. Surga itu dekat denganmu kalau engkau mengalami keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Selama ini saudara, saya terus mau menangis terus melihat kemuliaan Tuhan begitu luar biasa dinyatakan, ya, mujizatnya, penyertaannya yang hebat, ya, atas kita semua, terutama atas perkawinan anak saya, semua seperti yang Tuhan mau. Semua seperti juga yang saya doakan itu terjadi. Ya, walaupun saudara di hari-hari kemarin itu ya ada yang kurang mengenakan sebenarnya waktu kami katekisasi. Ya, anak saya itu kan kawin secara GKE, tidak apa-apa, tidak masalah. Walaupun tidak harus karismatik karena mengikuti istri terlebih dahulu. Mungkin nanti ke depannya mereka juga pasti akan terhisap menjadi orang-orang karismatik juga itu. Sama seperti istri saya itu kan orang-orang GKE itu, istri saya itu orang GKE semua. Tapi bisa aja mengikuti saya itu. Dia harus diselamkan juga mau tidak mau. Karena saya kepala keluarga, saya imamnya. Mau tidak mau harus ikut dia gitu. Tapi kan gak ada salahnya kan? Justru senang kita bawa dia kepada Tuhan. Itu sisi awalnya istri saya itu. Nah, waktu kami kemarin katekisasi di sana, ya di gereja Efraga itu ada seorang penetua ya yang ngomong, menyampaikan kata-kata sambutan. Ya, dia bilang di awal-awal itu, ya, menyampaikan ada lagu Kuta Pandang dari gereja mana. Terus kemudian berlanjut kata-katanya lagi, saya gerejanya sana sini sudah saya masukkan GBI ke Katolik dan karismatik yang lain, dan akhirnya saya kembali ke GKI juga. Semua gak jelas, yang lain tuh gak jelas. Itu yang paling tidak mengenakan, tapi tahan, sabar, oh Tuhan Yesus terima kasih. Jadi kita termasuk orang-orang yang tidak jelas, dia kata. Ya, masa gak jelas? Saya pikirnya dia yang gak jelas sebenarnya saudara. Ya, itulah karena orang yang belum berubah hatinya saudara, nggak pernah dimanapun gereja manapun dia nggak pernah mengalami Tuhan, nggak pernah, karena dimulai dari hati yang belum dibereskan, mulai dari hati yang belum diubahkan. Coba kalau hati diubahkan, pasti akan bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dia belum pernah mengalami pengalaman itu, saudara. Sehingga akhirnya yang dia bilang gereja ini yang terbaik gitu. Mana harusnya harus berhati-hati kata-kata sambutan seperti sebenarnya. Jangan sampai sembarangan lah diomongkan kan. Pasti ada orang-orang di situ ya yang juga tidak enak mendengarkannya. Tapi tidak apa-apa lah. Ya kita cukup sabar karena kita cinta Tuhan, gitu ya. Karena kita cinta Tuhan. Iya, saudara kekasih. Dan besok kami akan balik kembali ke tempat tugas masing-masing. Saya merasa hari-hari ini rasanya ada sesuatu yang terus berbeda gitu. Urapan Roh Kudus itu terus berbeda, membawa kita ke level yang berikutnya lagi. Saya merasakan secara pribadi, ya luar biasa sekali hari-hari ini. Saya juga tidak mengerti, tapi saya senang sekali kok. Ya, dengan level yang seperti ini terus kita dibawa naik. Dan saya melihat juga jemaat di tempat ini mengalami peningkatan yang luar biasa, intensitas rohaninya luar biasa meningkat. Pelayan-pelayan Tuhan sudah mulai bisa, saudara, walaupun salah-salah enggak apa-apa, nggak usah minder dengan salah-salah. Wajar, namanya juga belajar kok. Tapi nanti pasti akan mantap kok, akan ke depan. Saya percaya Tuhan pasti menuntun kalian untuk melakukan sesuatu yang spektakuler untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ketika Anda berada di atas, jangan coba-coba untuk jauh daripada Tuhan, apalagi meninggalkan pekerjaan Tuhan. Selama saudara dipercaya, jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ada bukti kemarin di Kuala Kapuas beberapa tahun yang lalu. Suami istri ini adalah mengasihi Tuhan, saudara. Luar biasa sekali sampai melayani pekerjaan Tuhan. Istrinya guru, dia juga berada karismatik melayani pekerjaan Tuhan. Istrinya suaranya bagus sekali dan dia menjadi WL yang mantap dan luar biasa. Ketika dia jadi WL turun hadirat Tuhan luar biasa sekali. Tapi entah dengan berjalan waktu, saudara, entah kenapa saya juga tidak mengerti mereka itu, saudara, tiba-tiba nggak usah saya sebutkan namanya. Kira-kira kalau sebutkan namanya pasti ada sebagian dari kita yang kenal. Nggak usah lah, karena ini kan nggak enak, nggak etis. Hanya membicarakan saja kisah ini. Dengan berjalannya waktu, saudara, entah kenapa suami itu kemana-mana, lalu akhirnya juga semakin jauh, tidak lagi ke gereja, alasan bisnis dan sebagainya, dan tinggal di Palangkaraya ini. Sehingga akhirnya jadi renggang suami istri ini, saudara. Jadi renggang sekali, dan istrinya karena ada masalah di gereja, ya, akhirnya keluar dari gereja dan tidak pernah lagi bangkit untuk melayani pekerjaan Tuhan. Drop, sampai mereka berdua cerai, hari ini saya dengar.
pisah, saudara, dengan istrinya, pisah. Nah, inilah saudara, jadi jangan sampai memulai tapi akhirnya mundur. Jangan, amin. Sekali maju, tetap melangkah maju, apapun yang terjadi. Sementara saya percaya Pak Alpa juga jadi pemantau bagi kerohanian kalian di tempat ini, dan kita semua saling mendukung. Tenang saja, tidak ada yang dari antara kita yang menjadi lemah yang tanpa didukung dan tanpa didoakan. Semua kita saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi yakin saja, berjalan dengan berani, berjalan dengan mantap. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, tinggalkan kalau bisa, saudara. Saya percaya Anda adalah pribadi yang paling kuat di dalam Tuhan sampai akhir. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi dasar firman Tuhan pagi hari ini. Saya usahakan tidak terlalu lama juga ya sebab setelah ini saya harus 10:30 harus selesai. Ya. Saya harus sudah berada di sana karena acara anak saya. Ya. Jadi istri saya nggak bisa hadir, mohon maaf. Karena katanya kita kan punya acara, katanya nggak enak kalau kita nggak di sana. Jadi saya di sana, oke lah, aku bilang. Padahal di antara saudara-saudara, tapi dia orangnya paling begitu gitu, istri saya itu. Agak detil-detil yang seperti itu. Saya nggak merasa seperti itu kalau saya. Ya, yang penting Tuhan dulu. Gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Saya percaya juga Tuhan memberkati dia. Dia juga wanita yang bijak untuk mendampingi saya secara pribadi. Dan tercantik bagi saya. Amin. Bagi saya, gitu. Terserah orang lain menilai. Bagi saya cantik dia, makanya saya kawin sama dia. Puji nama Tuhan, ya kan? Semua kita kan, pasti suami atau istri kan, pasti dia yang paling terganteng kan, karena dia suami kita. Dia yang paling tercantik karena dia istri kita. Puji nama Tuhan. Oh Salom, ini dari Kuala Kapuas, dari Betani Kapuas ini. Puji nama Tuhan. Saya kira tadi nggak hadir ini. Ini para pelayan hamba Tuhan di Kuala Kapuas, di Betani Kapuas. Nah ini dia, semua mereka ini. Ya, ahli-ahli semua nih di pelayanan di sana. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya bisa hadir. Satu wisma kami ini. Koko yang mempromosikan wismanya. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Karena dapat juga ya alamatnya ya. Saya kira tadi kesasar nih kira-kira ya. Atau mungkin batal ini. Puji nama Tuhan enggak? Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Iya, kita akan membuka Alkitab kita ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ini kisah yang paling terkenal dan saya percaya kita semua sering membaca ya kisah ini. Ya, Yohanes pasal 5 ya ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saja bagian A. Ya. Saya merasa ayat firman Tuhan ini sangat memberkati sekali secara pribadi ya. Ya, dengan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya bacakan demikian firman Tuhan atau kita bergantian? Boleh? Ya, saya yang ganjil sedang nyimak ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 3, 2, ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bersama-sama 3, 2 ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Tema firman Tuhan, Tuhan menyelesaikan semua hal. Kalau semua hal nggak ada dari antara satu hal itu yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, amin. Ya, bagi kita itu rumit. Bagi kita tidak mungkin, bagi kita itu mustahil. Tapi bila itu bagian Tuhan, bagi dia begitu mudah.
Kalau dia mau buat kita semua. Nah, saudara, dalam kisah ini penyembuhan di kolam Bethesda ini secara tidak kebetulan Yesus berangkat ke sana. Padahal nggak ada informasi disampaikan kepada Yesus bahwa ada orang yang sakit selama 38 tahun di sana. Atau ada orang-orang sakit di sana. Ya, sementara di kolam Bethesda itu ada sebuah pemandangan di mana sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun di situ dan menggoncangkan kolam itu. Dan siapa yang pertama dan terdahulu masuk ke kolam itu, dia bisa sembuh. Tapi Yesus datang ke situ, saudara, tanpa ada tahu siapa yang mengundang dia ke sana. Saya percaya kita semua, saudara, pasti juga Tuhan hadir. Dan dia hadir di antara pribadi kita, dia punya alasan. Amin. Setiap kehadirannya bagi kita semua, dia punya alasan. Alasan itu adalah rahasianya Tuhan. Kita nggak perlu tahu. Karena Tuhan tahu kita. Tuhan maha tahu. Nggak ada yang tersembunyi dalam hidup kita. Ada lagu mengatakan, iya, apa namanya lagu itu? Bukan, tak ada yang, apa lagu itu? Oke, gak usah dulu. Saya sambil konsentrasi ke firman Tuhan. Nah, saudara, kalau dia datang, dia punya alasan untuk memberikan sesuatu bagi kita semua. Dia ada 1001 macam alasan. Dia datang. Dalam ini, saudara, dalam kisah ini kita melihat apa? Dikatakan di situ, ternyata ada di Israel sana yang kolamnya, saudara, yang ada airnya di sana, kok ada sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan kolam itu. Kita nggak pernah jumpai yang seperti ini di tempat kita, ya, di Kalimantan Tengah atau dimanapun, nggak pernah. Daerah-daerah di sana nggak ada yang ku dengar yang kasusnya di Israel seperti ini, nggak ada. Ya, semuanya itu adalah sebagai promosi saja, tapi nggak terlalu banyak terbukti. Ada air terjun yang bisa menyembuhkan, nggak terbukti. Tapi di Israel ada fakta yang seperti ini. Ya, itu Pak. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu ke dalamnya, masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Apapun juga penyakitnya. Luar biasa. Tetapi syarat untuk menerima kesembuhan yang digoncangkan malaikat di kolam Bethesda itu adalah orang yang terdahulu. Yang kedua, ketiga nggak dapat apa-apa. Cuma dapat basahnya aja, tenggelamnya aja. Nggak merepotkan nggak kira-kira, saudara? Kalau yang terdahulu sudah, lalu tiba-tiba yang lumpuh yang kedua dicelupkan di situ, nggak merepotkan, nggak mengangkat dia segala macam. Ternyata nggak terjadi mujizat apa-apa. Dunia memang seperti itu, saudara. Ya, tidak memuaskan. Apa yang kita dapat dari dunia tidak memuaskan. Pertolongan dari dunia tidak memuaskan. Dari siapapun juga, dari manusia, kadangkala tidak memuaskan kita. Itu wajar, saudara. Ya, sama seperti di kolam Bethesda ini. Ya, lalu dikatakan di situ ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya tidak bisa membayangkan selama 38 tahun lamanya sakit. Saya percaya orang yang sakit seperti ini pasti sudah kemana-mana, saudara. Sudah berobat kemana-mana, mungkin dukun sudah, dokter sudah, atau apa saja sudah dilakukan. Tapi hasilnya nggak ada. Banyak kali kita temukan seperti itu kan. Ya kan, berobat kemana-mana, sudah menghabiskan uang ratusan juta. Sudah pergi ke luar negeri, ke Singapura lagi yang paling hebat. Ada lagi sekarang di Malaysia juga dokter paling hebat. Hasil akhirnya, endingnya nggak ada sama sekali. Kan mengecewakan kan. Ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang menempuh jalan seperti ini, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen melakukan hal seperti, mengalami hal seperti ini. Ujung-ujungnya ketika pulang ternyata jawabannya masalah selesai ketika datang kepada Tuhan. Terjadi mujizat. Mudah nggak mengeluarkan modal. Amin. Nggak mengeluarkan modal. Lalu nyesal. Jaga aku tawa bihin aku. Berlaku Tuhan yang mendohok. Jika saya tahu dulu saya datang kepada Tuhan baru nyesal, saudara. Nyesal biasanya selalu kemudian ya, tidak pernah di awal-awal.
Saya kira wajar. Kembali kepada firman Tuhan. Selama 38 tahun, apakah itu waktu yang singkat atau lama? Jangankan 38 tahun, 38 hari lama sekali. Ya kan? Apalagi 38 tahun, saya tidak bisa membayangkan siapa yang ngurus dia. Mana lumpuh lagi, mungkin kurang gizi lah, marasmus lah, dan lain-lain sebagainya, saudara, terjadi. Untung aja penyakit nggak komplikasi. Biasanya orang yang kurang gizi, kurang protein, marasmus dan sebagainya, saudara, pasti akan komplikasi dengan sakit penyakit. Ini enggak, syukur enggak. Berarti orang ini adalah di dalam rencana Tuhan. Cuma berbicara masalah waktu saja lagi untuk mengalami Tuhan datang dan menyembuhkan dia. 38 tahun saya percaya, saudara, kita menyadari pasti akan stres. Tapi ada banyak orang hari-hari ini, saudara, yang bangga dan senang ketika sakit, ketika cacat, ketika gutung. Kenapa saya bilang senang? Itu dimanfaatkan karena harganya mahal, nilainya mahal untuk melakukan minta-minta dan menjadi pengemis. Betul? Harga jualnya mahal, tetapi itu pekerjaan rendahan. Yang dia tahu ketika cacat hanyalah minta-minta saja. Ada banyak orang-orang seperti yang sekarang seperti ini. Ada juga yang tidak cacat tapi mereka yasa dirinya seperti orang cacat. Ada juga, saudara, hanya untuk mendapatkan uang. Ada juga orang yang memang sehat total, berjalan, saudara, minta. Saya kalau ada orang minta-minta, saya lihat di ujung rambut sampai kaki dulu. Lihat begini. Kita kan bukan pelit sebenarnya kan? Tapi masa badan sehat, sempurna semuanya, bergerak bisa, pekerjaannya minta-minta. Itu mengajar mental yang tidak baik. Ya, mental yang paling tidak baik. Ya, bukan berarti minta-minta terus menerus. Kalau minta-minta sekali-sekali kan wajar kan. Apalagi dengan orang tua. Wajar. Jangan salah memahami. Jangan salah mengerti. Kita ini Zoom ya. Zoom ya. Orang yang mendengar. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. 38 tahun sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, saudara, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, Yesus kepadanya. Tawaran perkataan yang luar biasa ini, yang perlu direspon oleh kita semua. Maukah engkau sembuh? Saudara, saya percaya kalau saya jadi orang yang sakit sama 38 tahun, mendengar kalimat ini, saudara, sangat menggiurkan sekali. Siapa yang gak mau? Ya, siapa yang gak mau? Gak enak-enak sakit itu, saudara. Penyakit apapun, gak nyaman. Ya, kita di rumah terus, apalagi ke rumah sakit, berobat ke sana kemari, bolak-balik ke dokter, saudara. Gak nyaman-nyaman, saudara. Belum lagi kita berada di rumah sakit, nanti penyakit lain menular. Saya lihat juga rumah sakit banyak nyamuknya. Ya, yang menunggunya mungkin dapat bonusnya mungkin DBD, malaria atau apapun. Harusnya rumah sakit itu kan disemprot dulu sebenarnya. Masa rumah sakit gak jadi contoh? Saya ini orang-orang rumah sakit juga. Saya malas kalau pernah ke rumah sakit, jujur. Tapi kalau rumah sakit swasta, angkat jempol gitu ya. Itu benar-benar mantap. Tapi sesuai aja Bang dengan harganya. Itu lagi masalahnya, saudara. Pelayanan memang prima memang, ya, prima sekali, ya. Jadi kadang-kadang kita malas masuk ke rumah sakit, apalagi yang memang stratanya rendah, saudara, yang pelayanan nggak terlalu bagus, lihat nyamuknya banyak, saudara, yang menunggunya bisa dapat bonus. Saya kadang-kadang ini sebagai mantri, saudara, anggap sebagai mantri senior di sana, saya malas merujuk pasien ke rumah sakit. Kalau bisa saya tuntaskan saja dalam nama Yesus sebagai obat dan sebagainya. Ya, jadi saya malas karena saya lihat rumah sakit itu, saudara, apalagi di Kapuas, waduh, saudara. Di Kapuas ya, di kampung kita ya. Ya. Tapi kadang-kadang memang tuntas, saudara. Saya syukur saya mengobati pasien itu karena Tuhan. Ada yang datang dari spesialis, maaf saya tidak menyanjung diri saya, tidak, tapi semuanya karena Tuhan kok. Ada yang datang dari spesialis, sudah bolak-balik ke spesialis, nggak sembuh-sembuh. Datang ke saya, paling 1 kali 2 kali nyuntik, dia kasih obat, selesai. Saya bilang, ini luar biasa Tuhan nih, luar biasa. Nyuntik dah, selalu nyuntik dalam nama Yesus. Ada kadang-kadang, pasien saya jauh pakai kelotok, saya dijemput gitu ya, di sana.
Ketika di tengah kelotok, Tuhan seperti bicara, nak, kamu nanti kasih obatnya ini ya. Wah, saya bilang gampang sekali kalau begini. Luar biasa ini. Padahal saya nggak tahu sakitnya apa di sana gitu ya. Nggak tahu. Kadang-kadang pasien menginformasikan sakitnya kan kita nggak tahu kesimpulan gitu. Tapi kalau dia berhadapan langsung enak. Tapi Tuhan sudah bicara di tengah kelotok, nak, ini obatnya kamu kasih ya, ini. Ya, sampai di sana gampang, pura-purain nanya penyakit segala macam. Obat sudah ada, Tuhan kasih tahu itu. Ya, itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan saya, bukan. Itulah kalau kita hidup dalam Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang spesifik. Orang Dayak mengatakan, saudara, kita itu dikasih tangan yang dingin, kata mereka. Lengek di sedingin. Ya, tangan yang dingin itu ada arti bukan dingin karena apa? Karena kita pegang es terus dingin, bukan. Ya, tapi ada sesuatu yang di tangan ini dikasih oleh Tuhan gitu. Cuma kata sederhananya begitu. Mereka bilang, saudara, saya di sana terkenal dengan kata-kata itu. Dan terbukti ada adik saya nyimpang sedikit ya, ada adik dari saya yang dalam rangka perkawinan anak saya ini, adik ipar saya datang dari Banjarbaru sana. Ketemulah dengan masyarakat di sana, dia jual beras. Ngomong-ngomong, adik saya tanya sama dia, "Bapak ini dari mana?" "Dari Sitatas." "Loh, dari Sitatas," katanya. Kata adik ipar saya ini. "Kenal lah sama namanya ini." "Oh, kenal, boy. Penandu Bandaraku, kami berobat doninya aja. Kami ke Hakun berobat lain, berobat doninya langsung sembuh, boy." Coba, saudara. Tersanjung juga saya. Kemuliaan bagi Tuhan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Itulah kita hidup dengan Tuhan ini enak sekali. Jujur saya bilang. Makanya jangan coba-coba jauh daripada Dia. Yakinlah dalam segala hal kita diatur. Kita dituntun, dipimpin. Jadi berbahagialah kita yang telah menjadi milik Tuhan. Amin. Ya, katakan dengan saudara-saudara kita masing-masing, tepuk dadanya. Berbahagialah karena kita milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita melihat ayat yang ke-7. Yesus memberikan dia tawaran. Maukah engkau sembuh? Orang yang sakit itu hal yang pertama yang paling dia cari apa, saudara? Sembuh. Hanya orang yang sakit, yang stres saja yang gak mau sembuh. Jujur saya bilang. Pasti hidup ini modal utama kita sembuh. Ada orang-orang yang punya banyak modal, punya banyak duit, orang kaya, tapi dalam keadaan sakit. Gak bisa menikmati hidup, gak enak, saudara. Lebih baik modal kita, saudara, adalah dalam keadaan kita sehat. Ya, sehingga baik dalam keadaan kita berlimpah, dalam kita kaya ataupun sedang-sedang saja, saudara, ataupun berada di bawah, kita bisa menikmati hidup. Amin. Modal kita adalah sehat. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan sakit itu dalam rangka prosesnya Tuhan. Sebab kita ini kadang-kadang perlu dididik juga, dididik dengan baik-baik, mungkin nggak bisa baik-baik. Tuhan bilang, saya izinkan kau sakit. Bisa terjadi dalam rangka memproses kita. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan di sini, saudara. Ayat yang ke-7, apa dikatakan oleh si sakit yang selama 38 tahun ini, saudara? Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus. Tuhan, dia tahu Tuhan. Luar biasa sekali. Dia tahu Tuhan, tapi lihat apa yang menjadi responnya terhadap kata Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Harapan tetap, walaupun katakannya Tuhan, tapi harapan orang ini, saudara, meminta Tuhan Yesus ini siap-siap mengangkat dia ke kolam itu bila kolamnya goncang.
Harapannya saudara, masih mengharapkan sesuai dengan pola pikirnya. Pola pikir nggak berubah. Walaupun dia bilang sendiri Tuhan. Bayangkan saudara. Padahal saya percaya, kita semua percaya nggak mungkin dia kenal terlebih dahulu Tuhan. Yesus, nggak mungkin. Tapi ketika Yesus tawarkan, maukah engkau sembuh? Kok dia tahu persis ini Tuhan. Tetapi yang dia mohonkan, dia harapkan adalah supaya Tuhan Yesus menolong mengangkat dia ketika kolamnya goncang. Ya bagaimana mau goncang kolamnya? Ada Tuhan Yesus kok di situ. Malaikat nggak berani, sungkan malaikatnya. Sangat sungkan. Kalau coba berani-berani, itu kan ada Tuhan di atas segala Tuhan di kolam itu. Berani-berani, mau ditentang ke neraka, mau nggak? Nggak berani, saudara. Selama Tuhan Yesus di situ, aneh bin ajaib. Kolam nggak berani goncang. Malaikat nggak berani goncang. Hebat kan? Luar biasa sekali itu. Saya kagum dengan Tuhan Yesus ini. Kolam aja nggak berani goncang. Selama apapun dia di situ, nggak berani kolamnya goncang. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Ya. Lalu dikatakan di situ, ya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus tidak peduli apa ya jawabannya. Tapi minimal satu kata, Tuhan, itu merupakan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan Yesus di atas segala Tuhan. Lalu apa yang dikatakan di situ, saudara? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Enggak terlalu macam-macam, saudara. Ada banyak orang-orang hari ini yang suka yang macam-macam, suka yang syarat petek bengek. Ya pakai siapkan darah ayam hitam, siapkan beras kuning, siapkan beras ketan, ya siapkan kelapa juga, saudara. Ya, siapkan uang sekian ratus ribu di situ, petek bengek segala macam, saudara siapkan dan tunggu 3 hari. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Enggak repot kalau kita percaya Yesus, amin. Enggak repot. Kita aja sering merepotkan diri kita. Kalau iman berbicara, mujizat terjadi, enggak ada kerepotan syarat-syarat apa-apa. Syaratnya hanyalah iman saja, amin. Keyakinan saja dipertaruhkan, Tuhan mau kita percaya saja. Terjadi mujizat, amin. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan, enggak ada yang kusut bagi Tuhan yang tidak bisa dia renda kalau kita percaya kepada Tuhan. Selesai masalah kita. Atau ada yang belum selesai, tidak apa-apa. Mungkin cara Tuhan mengajar, mendidik kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus membuatnya bertahap. Agar apa? Iman kita bertumbuh dengan tahap dan proses yang harus kita lewati. Semua ada manfaatnya. Yang penting mari kita berpikir positif, amin. Menghadapi tantangan yang ada, masalah yang ada, persoalan yang ada. Berpikirlah yang baik saja, saudara. Maka dengan pikiran kita yang baik akan terjadilah seperti itu dengan hidup kita. Lalu ayat yang terakhir. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lihat kan? Gak perlu harus repot-repot ngangkat dia ke kolam. Ya, itulah kita hidup dalam Tuhan. Gak perlu repot kita, saudara. Gak ada yang merupakan kita repot. Kita sendiri yang membuat diri kita repot. Ya, saya percaya kita semua dapat jatah daripada Tuhan. Pertolongannya dalam hidup kita semua dapat jatah. Tinggal menunggu waktunya saja. Asal kita sabar dalam kesesakan. Tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Saya percaya tinggal menunggu detik saja. Tuhan akan berbuat dan bertindak dalam hidupmu. Memang menunggu itu gak enak-enak, saudara. Jujur, amin. Tidak nyaman namanya menunggu. Sementara persoalan itu mendesak dan perlu cepat ditolong. Kita ini biasa hidup dengan instan kan. Ada mie instan, ya kan? Gampang dimasak, segera cepat. Ya, tinggal ada kan sekarang mie instan yang gelas juga ada. Ya, itu paling cepat masak. Kita suka semuanya instan, cepat semuanya. Tapi bagi Tuhan nggak bisa seperti itu. Memang ada juga yang cepat. Ya, ada juga yang nanti dulu, ada juga yang belum, ada juga yang tidak sama sekali. Itu jawaban Tuhan dengan hidup kita. Tetapi kita harus jalani dan harus hadapi. Lagu tadi itu hadapi tantangan katanya tadi ya. Di referen tadi. Harus dihadapi tantangan, nggak boleh lari. Lari kemanapun saudara berada, ke ujung dunia sana, nggak ada yang aman juga. Nggak ada. Pergi ke Australia, nggak aman juga. Ke Amerika apalagi. Inul bilang di Jakarta aja sudah macam-macam kelakuan kan. Lesbi lah, segala macam, homo lah, segala, ya pun oral lah dan sebagainya. Nggak ada yang aman, jujur.
Aman itu bila kita temukan bersama dengan Tuhan Yesus. Sejahtera itu kita temukan dalam nama Yesus. Ya, ketenangan, ketentraman dalam hidup ini karena bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak harus pergi ke mana-mana. Amin. Jadi benar. Ada lagu mengatakan, doa sejauh doa. Betul. Doa kita sejauh doa. Sebagai kesimpulan, saudara. Ya, dari Tuhan menyelesaikan semua hal dalam hidup kita. Untuk mengalami terjadinya mujizat, hal yang pertama adalah dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman, jangan ambil jalan pintas. Perlu iman. Iman itu tidak kesusu, tidak cepat, tapi tidak juga terlambat. Tapi selama kita berjalan dengan iman, membutuhkan sesuatu berkeinginan dan kita memiliki iman, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, orang yang beriman tidak akan dipermalukan. Amin. Artinya Tuhan segera menolong kita. Apa masalah yang kau hadapi hari-hari ini yang belum selesai? Gak usah takut. Tetap berpikir positif. Yakin saja. Orang yang sabar, orang yang tetap tinggal dalam Tuhan. Percayalah. Nantikan pertolongan Tuhan. Kita mau mengatakan, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Nantikan dia. Jangan menunggu mau cepat-cepat. Cepat Tuhan, cepat. Tuhan cepat. Aduh Tuhan gak sanggup lagi. Tuhan bilang sabar nak. Sabar nak. Sabar. Tuhan mengajarkan kita dalam hal kesabaran. Puji nama Tuhan. Saya berbahagia sekali. Ya, saya melihat adik-adik saya, Ibu Suri juga, Mina Suri, ya, ada juga bersama-sama dengan kita. Saya merasa berbahagia sekali. Senang sekali saya merasa. Tinggal kita berdoa terus untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan. Dibutuhkan iman untuk mengalami mujizat Tuhan. Ya, iman yang benar itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sukalah, senanglah senantiasa membaca Alkitab dan bina hubungan keintiman dengan Tuhan pribadi. Itulah letak kekuatanmu dalam menghadapi hidup ini. Itulah sumber segala kemampuan kita bersama dengan Tuhan untuk terus beriman kepada Tuhan. Rasanya kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, sama sekali kering sekali. Saya di Wisma sana tetap bina hubungan dengan Tuhan. Walaupun agak sedikit kesiangan saya bangun, sudah bangun mungkin sekitar 5:30 atau jam 5, saya sudah masuk lagi dalam penyembahan. Walaupun di Wisma, nggak usah keras-keras lah gitu. Kita pakai hikmat juga. Ya, kalau adakan setelah penyembahan, ya, dibutuhkan iman. Saya percaya yang 38 tahun ini menderita sakit ini saudara, dia beriman. Imannya boleh dari mana? Pengakuannya adalah Tuhan kepada Yesus. Walaupun dia gak kenal. Karena hanya ada orang-orang tertentu saja yang berani menawarkan sesuatu yang luar biasa dan ajaib bagi kita. Hanya Yesus saja yang berani menawarkan hal yang pasti kepada orang-orang yang percaya. Gak ada yang sebaik dia. Ayat Alkitab yang paling terkenal, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan yang luar biasa. Cari aja di agama yang lain, keyakinan yang lain. Enggak pernah kita temukan. Jujur saya mengatakan. Yesus berani menyatakan, menyampaikan pernyataan ini adalah didasari oleh hal yang sangat kuat sekali dari firman Tuhan. Karena dia Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, orang bertanya dengan kita, kamu betul selamat gak kalau bersama dengan Tuhan Yesus? Kita berani katakan, selamat. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus tokoh kita yang berani ngomong seperti ini saudara. Amin. Yang punya dasar. Jadi kita gak perlu ragu untuk percaya kepada Tuhan. Gak perlu ragu. Yang kedua, selain iman dipertaruhkan, dibutuhkan. Tidak lagi ragu dan bimbang untuk mendapatkan mujizat. Gak perlu ragu. Gak perlu ragu. Gak usah bimbang untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus merubah pola pikir kita. Pola pikir yang lama harus dirubah. Harus ikuti cara Tuhan. Berpikir dengan cara Tuhan. Apalagi terus diberi ya pasokan, disuplai dengan firman Tuhan terus, otomatis firman Tuhan banyak, pola pikir kita akan semakin berubah setiap hari. Amin. Menjadi seperti pikiran Kristus.
Kita kalau menjadi seperti pikiran Kristus, saudara, kita menjadi kudus, pikiran kita kudus. Rasanya kalau kita pikir yang salah, bersikap yang salah, kita menjadi takut. Itu cirinya adalah orang-orang yang sudah memiliki pikiran Kristus. Ya kan? Jauh daripada Tuhan. Bapak ini dari Tenggiling ya. Pak, siapa namanya? Pak Edi. Tenggiling cukup jauh juga. Apalagi kami dari Kepos. Jauh juga. Bisa berkumpul di tempat ini, saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa itu pertanyaannya? Kenapa bisa? Itu semua karena kita percaya kepada Tuhan yang pasti. Dimanapun kita berada, kita akan mencari Tuhan. Ya, jadi kita harus merubah pola pikir kita yang lama, ya. Kemudian kebiasaan kita, image kita itu harus berubah. Karena Tuhan berubah kita. Perubahan yang Tuhan berikan kepada kita dimulai dari dalam, bukan dari fisik. Orang-orang banyak kali tidak mengerti, ya. Apalagi seperti adik saya Robi ini, kenapa tiba-tiba keluar dari organisasi yang lama, gitu ya. Padahal ini nggak kurang apa-apa, ya. Padahal ini nggak ada yang apa namanya, semua baik-baik saja gitu. Pelayanan sudah disediakan, ya begitu banyak sekali. Tapi kenapa dia tiba-tiba meninggalkan organisasi yang lama? Saya percaya saudara pasti ada spesifikasi daripada perbedaan itu. Perbedaannya di mana saudara? Sampai mau meninggalkan tempat yang lama itu. Menjadi terhisap tempat yang baru. Kenapa alasan yang pertama? Alasannya adalah karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi tidak semua orang. Tuhan menanti dan menunggu sebenarnya. Untuk setiap orang mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Cuma masalahnya kita inilah yang enggak ada respon dengan itu. Tuhan terus menunggu. Sehingga saya melihat di organisasi yang lama itu selalu buatlah pembaharuan. Di-update semua. Lagu puji-pujian, lagu karismatik. Ya, lagu puji-pujiannya. Sekarang ini, saya kan mantan dari sana juga. Dulu saya di bidang pelayanan pemuda dan remaja di Sungai Tata sana. Ya. Dulu. Tapi jiwa saya memang dari awal memang sudah dikarismatik karena saya sudah diubahkan. Ya. Hingga dibuatnya terupdate semuanya saudara. Tetapi walaupun terupdate lagu puji-pujian, lagu karismatik, tetap saja nggak ada rasa apa-apa. Bagi kita sebenarnya nikmat mengikuti Tuhan ini saudara, ada hilangnya rasa jenuh kita. Kebosanan, kejenuhan, dan rutinitas. Kalau kita ibadah terjebak dengan rutinitas, itu ibadah yang nggak enak, nggak nyaman. Kita hanya tebar pesona saja, salaman sana sini, senyumnya dibuat-buat, pura-pura, sudah. Tapi di hati nggak ada perubahan apa-apa. Ini ibadah yang monoton. Tetapi kita selalu baru dan baru. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan yang turun. Percayalah hari ini ada hadirat Tuhan yang turun. Amin. Di tengah-tengah kita. Itulah yang membuatnya berbeda. Kemudian ada hal yang spesifik lagi. Jemaat diajar berkhotbah, bersaksi. Nah kalau bisa di hari Minggu seperti ini, kalau kami dikasih kesempatan untuk bersaksi. Bersaksi pengalaman dengan Tuhan. Itu jadi berkat bagi jemaat. Kalau ibadah seperti ini. Kasih selingan. Ya, setelah sorak-sorai, kasih kesempatan untuk bersaksi kami di sana. Ganti-gantian. Itu menjadi berkat. Ya, bagi kita yang mendengarkannya. Ya, tidak hanya ketika komsel saja. Di hari Minggu seperti ini juga kasih kesempatan untuk bersaksi. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu merubah pola pikir kita. Akan berubah semuanya. Ya, akan berubah. Kita menjadi dibuat cerdas. Kita dibuat menjadi berhikmat. Kita dibuat menjadi berkembang pikiran kita ini saudara. Kita menjadi banyak memikirkan hal-hal yang penting untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu berbeda sekali. Yakin sih saudara. Berbeda sekali. Ya, anak-anak sekolah ini juga yang kuliah juga bagi tidak mampet berpikir. Masa depan cerah sekali ke depan nanti. Ya, cerah sekali saudara. Rasanya masa depan itu ada di depan kita. Semua kita lihat masa depan kita. Terasa. Karena hidup kita boleh diubahkan. Jadi berbeda sekali. Berbeda yang belum diubahkan. Mampet sekali saudara. Nggak bisa berpikir terlalu jauh. Kalau kami dulu sebelum bertobat, waktu masih kecil. Sementara teman-teman saya di sekolah, saya mendengar cita-cita mereka jadi dokter, insinyur, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak berani ngomongin apa-apa. Karena saya melihat latar belakang orang tua saya tidak mungkin menyekolahkan saya seperti yang saya cita-citakan. Jadi saya tidak berani ngomong. Saya menjadi apa, tidak berani. Ya, enak anak-anak sekarang ini menjadi apa saja, siap modal orang tua. Kalau kami dulu, tuh dengan adik saya. Zaman susah, zaman miskin, saudara. Ya, nggak berani saya cita-cita apa-apa. Dengar teman-teman saya, waduh, saya bilang.
Saya jadi minder, mendengar jadi insinyur, jadi pilot loh, jadi dokter dan semua. Waduh, luar biasa sekali ya. Saya nggak berani, saudara, nggak berani. Sodorkan dengan Tuhan pun nggak berani. Itu masih belum bertobat, saudara. Tetapi kalau hidup kita dalam rencana Tuhan, saudara, apa yang tidak mungkin kita gapai, nggak ada cita-cita sekalipun, Tuhan mengarahkan langkah kita ke sana. Pengalaman saya secara pribadi, saya ini susah, miskin. Tahu adik saya itu kami, ya rumah aja reot, kadang-kadang di hutan sana kami tidur di sana, cabut singkong, berkebun dan sebagainya, saudara. Sangat susah saya lihat latar belakang kami. Makanya kami tidak bisa berimprovisasi pikiran ini, walaupun banyak di pikiran. Itu ada saya juga itu, dia tahu juga dari persis, ya, dari kecil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia pegang masa depan kita, amin. Dia pegang. Nah, masa depanmu ada di sini. Asal apa syaratnya? Kita setia. Jangan coba-coba mundur dari Tuhan. Kalau sudah masa depan dipegang di tangan Tuhan, tiba-tiba kita mundur, ini batal nih. Dikasih di depan orang, dikasih sama orang lain. Batal. Mau batal? Janganlah. Jangan sampai batal. Tetap menjadi milik kita. Amin. Tetap menjadi milik kita masing-masing. Yang terakhir adalah terima berkat Tuhan dengan iman. Kalau belum terima, nantikan. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan berpikir, masalahku rumit sekali. Aduh, kacau sekali. Kusut sekali. Aduh. Bagi Tuhan, gak ada yang rumit, gak bisa diselesaikan. Terimalah berkat Tuhan. Masalah anakmu kah? Masalah suamimu kah? Masalah istrimu kah? Atau masalah perkuliahanmu kah? Semua problem dalam hidup ini, saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah, pasti ada pertolongan. Tuhan menyelesaikan semua hal dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu yang terakhir. Lagu Kalau Ku Hidup. Yesus kau kebenaran. Sidang jemaat bangkit berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Menyelamatkanku, kau berikanku hidup dan perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup, yes Tuhan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau hidup, yes Tuhan. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, ini pernyataan kami. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu hidup, oh, ku hidup bagimu.
bagaimana Tuhan menjumpai seorang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dia pun sekarang sedang jumpai saudara pribadi lepas pribadi. Tangannya sedang tergedang atasmu. Yes Lord. Kurala mata karala. Hadiratnya ada di tempat ini. Kurala mata karala sekarang. Kami berbahagia sekali Tuhan. Karena di pagi hari ini kami boleh menikmati diri pribadi-Mu ada di tempat ini. Biarkan kami nikmati Tuhan. Kurala mata sekarang. Silakan menyembah pada hadirat Tuhan di tempat ini. Kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Spesial terima kasih bagi-Mu Tuhan atas apa yang telah Kau perbuat di tengah-tengah kami siang hari ini. Waktu ini menjadi begitu berarti dan indah, menjadi spesial ketika Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami berbahagia karena kami berada di waktu itu Tuhan, di mana Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pemberitaan firman-Mu yang singkat ini, Tuhan memberkati dan menguatkannya. Taruh Tuhan dalam hati kami semua. Kami siap merespon, menyambut dan menerima firman. Kami simpan di hati kami yang paling terbaik. Biarlah firman-Mu mengubah setiap kami semua. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu berhenti sampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasan. Tapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas dan luar biasa akan terus mengajar setiap umat-Mu, sehingga mereka mengalami pertumbuhan iman dalam kecepatan yang tinggi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan dengan saya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Silakan duduk. Siapa yang merasa diberkati, acungkan tangannya. Nah, terima kasih. Sekarang kita ingin
dan persembahan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup masuk dan memenuhi hati kami serta memerintah hati kami. Tuhan sekarang kami ingin menyembahkan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus, inilah yang kami persembahkan dengan kerelaan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Morning prayer pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 4.30 dan pada hari Sabtu jam 5 pagi, pada hari Minggu jam 5 kita ada lewat YouTube Premier. Untuk link Zoom akan dibagikan lewat grup. Doa base camp kita ada setiap hari Selasa pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 18.30. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi bangsa umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat Pos PI kita, juga jemaat GBI Pelita, serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Komsel Padang akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023, kita berangkat pukul 8 di Segohong. Komsel online kita adakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni pukul 13.00 yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Untuk kegiatan EMD minggu ini kita liburkan. Dan ibadah raya Sunday Service pada hari Minggu pada tanggal 2 Juli 2023 akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Oke, demikian pengumuman kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita nutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Malapetaka sehingga kesakitan tidak aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan sungguh kami bersyukur kepadamu dan berbahagia hari ini Tuhan, serta mengembalikan segala kemuliaan, pujian, penghormatan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan dan pantas menerimanya dari kami umat-Mu.
Dan kami berbahagia Tuhan karena Engkau berkati kami pagi hari ini. Kehadiran kami di tempat ini ada sesuatu yang luar biasa kami terima daripada Tuhan. Dan kami taruh dalam hati kami. Kau sudah membekali kami Tuhan dengan kuasa dan kebaikan-Mu atas kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan kepadamu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu bersyukur secara pribadi kalau Tuhan percayakan menjadi gembala pembina bagi pelayanan di tempat ini. Dan hamba berbahagia dengan iman hamba terima dalam nama Tuhan Yesus. Agar nama Tuhan biar dipermuliakan dan kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menguatkan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kemajuan iman sidang jemaat di tempat ini. Berkati Tuhan secara khusus hamba-Mu suami istri Pak Alpa sekeluarga. Yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya dia ada di tempat ini bukan kebetulan. Tapi semua di dalam rencana Tuhan. Tinggal Tuhan yang atur. Apa selanjutnya, apa berikutnya harus dikerjakan di tempat ini. Dan harus dikembangkan. Sehingga nama Tuhanlah dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Berkati pelayanan di Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang tergabung di dalamnya. Biarkan mereka terus menikmati Tuhan. Dan kehadiran Tuhan terus melawat mereka pribadi lepas pribadi. Tidak hanya cukup dengan jumlah mereka ini saja. Tapi Tuhan akan terus berkembang, menjangkau yang lain. Dan Tuhan memakai semua mereka ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan jemaat akan mengalami pertumbuhan. Baik kuantitas maupun kualitas daripada jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh program pelayanan di tempat ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Baik komsel Tuhan. Baik juga pengajaran. Baik juga latihan-latihan. Baik latihan musik, latihan-latihan pelayanan di tempat ini. Bahkan latihan bersaksi atau pelayanan yang lain-lain Tuhan kami serahkan dalam tangan. Biar Tuhan campur tangan di dalamnya dan hadir serta memberkati semua program ini. Sehingga terus berjalan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak ini kami seluruh sidang jemaat-Mu. Ini hati kami, ini seluruh keberadaan kami semua. Jika sebentar mengakhiri ibadah kami dan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Ada yang mungkin pulang ke Tangkiling, pulang ke Kuala Kapuas Tuhan. Atau di sekitar Pelanggar Raya ini. Tuhan berkenan menyertai setiap kami semua. Mohon perlindungan atas kami Tuhan. Penjagaan atas kami semua. Entah naik kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan beserta dengan kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Untuk mendampingi dan menemani kami Tuhan. Selama perjalanan hidup kami. Sampai dengan selamat dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Dan menerima berkat Tuhan. Kurala patakara lawas sikiyara lawas. Sidang jemaat kasih Kristus. Pulang dan bawalah berkat limpah rahmat dan kasih anugerah daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putranya. Dan pertolongan oleh dan dalam kuasa Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dan menjemput kita serta membawa masuk dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, sudah diberkati, diurapi, dipulihkan, dan ditolong Tuhan. Katakan dengan saya, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.